Halo teman-teman, aku Ayu. Ini adalah podcast pertama aku. Sebenarnya lebih ke video podcast pertama aku. Udah lama banget aku pengen bikin podcast ini, merealisasikan arti nama aku. Artinya itu cantik. Aku nggak pengen cuman cantik di paras dan rupa aja, tapi aku juga pengen mencantikkan hati-hati kalian dengan cerita atau pengalaman yang aku punya. Aku senang banget bisa berbagi cerita ataupun pengalaman yang mungkin entah siapapun yang dengar, dimanapun dan kapanpun kalian lihat video ini, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, jadi kita bakalan ngebahas tentang ego. Kadang kita ngerasa kayak, ya kamu salah, kamu gak mau tahu, ya kamu salah. Dan perasaan dimana kita itu ngerasa apapun yang orang lain opinikan itu salah, nggak benar, dan juga ya udah kamu nggak perlu untuk ngomong kayak gitu, beropini seperti itu, aku nggak peduli. Pernah ngerasa kayak gitu? Rasa nyaman mempertahankan apa yang menurut kita ya emang benernya gini, itu enak banget rasanya. Apalagi kalau orang atau lawan bicara yang kita mau itu mengiyakan pendapat kita itu. Akhir-akhir ini banyak hal yang bikin aku tersadar bahwa ternyata mempertahankan sesuatu yang menurut kita benar itu belum tentu menjadi benar di orang lain. Semakin aku dewasa, aku jadi sadar bahwa mempertahankan sesuatu seperti itu tuh nggak dewasa. Aku juga perlu banyak waktu banget untuk sampai di titik ini ya. Aku dulunya juga pastinya pernah mengalami masa-masa yang akunya kekeh, nggak mau ngalah, bodoh amat, bahkan langsung cut off ketika aku merasa ini nggak benar gitu. Karena menurut aku yang bagiku benar, ya benar. Kalian nggak mau ikutin, ya terserah, gitu kan. Sampai di titik aku ada di posisi dia emang salah, tapi ternyata aku salah juga. Berat untuk mengakui ternyata orang lain juga ada benernya. Ternyata lawan bicara kita, pacar kita, temen kita, sahabat kita yang salah itu di mata kita, mereka juga punya point of view yang bener juga. Mengakui perasaan kayak gitu itu berat banget. Aku butuh waktu bertahun-tahun, belasan tahun untuk ada di titik mau menerima kekalahan egoku itu. Ternyata nggak apa-apa loh kalau misalnya emang kita jadi sumber masalah dalam suatu konflik. Ternyata nggak apa-apa kalau ada selisih paham, kita yang lebih banyak salahnya. That's normal. Kita cuma manusia biasa yang nggak mungkin 100% benar terus. Kalaupun ada yang lebih berat salahnya, kita pun ada salahnya dikit, itu juga nggak apa-apa. Itu juga normal-normal aja. Mengakui bahwa di balik cerita panjang, drama panjang, dia adalah orang yang salah. Ada kamu, ada aku yang juga salah. Itu butuh proses pendewasaan yang panjang banget. Dan kalau kamu udah sampai di titik itu, aku bisa jamin hatimu itu lebih lapang dan hatimu itu lebih adem banget rasanya. Jadi kayak meskipun dia salah, bukan berarti kamu terus-terusan nunjuk-nunjuk dia aja. Coba tunjuk diri kamu sendiri, tanyain ke diri kamu sendiri. Kenapa suatu permasalahan itu terjadi? Bisa jadi 5%-nya juga karena kamu. Dan meskipun cuma 5%, bukan berarti kamu berhenti untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri kan? Meskipun itu cuma kecil, tapi kebiasaan buruk yang terus-menerus berulang bisa jadi numpuk dan jadi habit yang buruk buat kamu. Jadi, congratulations kalau kamu udah sampai di titik bisa menyadari kesalahan kamu, meskipun itu kesalahan aku kecil, kesalahan dia yang lebih banyak, tapi kamu bisa fokus sama kesalahan kamu sendiri, fokus untuk oke, ternyata aku salahnya di sini ya.
dan kamu mau perbaiki diri, selamat, kamu udah ada di tahap yang mana hatimu itu lapang banget. Hati kamu udah lepas, hati kamu enggak memendam rasa sakit dan rasa ego yang terlalu besar. Kamu juga toksik, aku juga toksik. Semua orang punya kesalahan masing-masing. Kalaupun ada debat, kalaupun ada permasalahan, pikir lagi, ulang lagi opini kamu itu di dalam kepalamu. Jangan terlalu mudah untuk menyalahkan orang lain. Jangan terlalu mudah untuk menunjuk-nunjuki orang lain. Bisa jadi akar permasalahannya ada di kamu. Entah berapa persen itu, entah sebesar apapun itu, akan jauh lebih baik kalau kamu tetap berlapang hati, melepaskan apapun yang emang kelihatannya berat, kelihatannya nggak nyaman, dengan hati yang lapang. Jadi misalnya ada masalah, kamu bisa melepaskannya 2 kali lebih nyaman. Kamu lepasin masalahnya, dan kamu juga lepas ego yang membelenggu hati kamu. Perbaiki sepersekian persen kesalahan kamu itu, akui, meskipun itu kelihatan kecil, minta maaf, akui bahwa kamu salah di poin itu, tanpa menghilangkan kesalahan dia ya. Tanpa menghilangkan bahwa dia itu bersalah di poin A, B, C, D, E misalnya. Tapi kamu bisa menerima bahwa di poin Z nih aku ada yang salah. Maafin aku untuk kesalahan aku ini. Aku akan perbaiki diri aku di poin yang ini. Kalau kamu punya waktu, kamu minta maaf sama dia. Kalau kamu punya kesempatan, kamu minta maaf sama dia. Tapi kalau memang kamu udah nggak punya kesempatan untuk ketemu, kamu udah nggak punya kesempatan untuk ngobrol lagi sama dia, kamu minta maaf dalam hati kamu, dalam doa kamu, dalam ibadah kamu mungkin, dan lakuin hal-hal baik. Janji sama diri kamu sendiri, kamu gak akan jadi seperti itu lagi. Kamu gak akan mengulangi kesalahan kamu lagi. Apalagi kamu udah mempertahankannya dengan ego kamu itu. Berbuat baik aja sama orang lain, menurut aku, seperti yang aku percayai selama ini, dengan kamu berbuat baik sama orang lain, meskipun kamu belum bisa minta maaf ke orang yang kamu sakiti atau yang kamu kalah-kalahkan dengan ego ini, hal-hal baik akan mengikuti kamu juga. Hal-hal baik pasti akan datang juga, dan yang buruk akan hilang. Aku tahu untuk minta maaf, mengakui, itu malu, itu gengsi. Aku tahu. Aku juga pernah ada di posisi seperti itu untuk sampai di titik sekarang. Sampai di titik aku bisa minta maaf meskipun itu hal kecil, meskipun pasanganku baru melakukan kesalahan yang lebih besar, aku berani untuk minta maaf. Untuk sampai di titik ini juga aku melalui banyak sekali masalah dan banyak sekali problem yang sudah diselesaikan. Gak apa-apa, pelan-pelan aja untuk sampai di titik dimana kamu bisa lapang minta maaf. Dan jangan lupa berterima kasih sama dirimu sendiri, karena kamu bisa minta maaf itu hebat banget. Diri kamu hebat banget, ya. Jadi jangan sampai lupa, kamu minta maaf itu bukan untuk merendahkan diri kamu, bukan untuk ngemis, tapi untuk membuktikan bahwa diri kamu sudah lebih baik, bahwa diri kamu menerima segala hal dengan lapang, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang luas. So, buat teman-teman aku semuanya, terima kasih udah dengerin aku dari awal sampai akhir. Mungkin ada perbedaan pendapat di antara kita, mungkin opini aku nggak cocok sama kamu. Apapun itu, aku cuma mencoba menyampaikan apapun hal-hal baik untuk kalian. Kalau kalian nggak cocok juga nggak apa-apa. So, yang paling penting jangan capek-capek untuk berbuat baik, jangan capek-capek untuk menyebarkan kebaikan juga. Semoga aku konsisten bikin videonya, karena aku pengen suatu saat nanti kalau aku lihat video-video aku bisa menolong beberapa hati yang mungkin sekarang lagi keruh, lagi bingung harus gimana. Semoga bisa lebih cantik seperti arti nama aku yang dikasih sama papa, yaitu Ayu.
Terima kasih udah nontonin aku sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.